Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Dimas Ilham Official, channel yang membahas seputar CPNS ya. Buat teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video-video di channel ini ya. Buat teman-teman yang sudah melakukan itu semua, saya doakan semoga di tahun 2023 ini teman-teman bisa sukses lolos CPNS dan menjadi abdi negara. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan berbagi 5 soal ya yang sangat daging. Ini tentang tes wawasan kebangsaan. 5 soal yang saya bagikan ini rasanya ya TKP, tapi seperti TBK atau TBK rasa TKP. Nah, seperti itu. Jadi kita akan membahas soal-soal tentang analisis ya, bukan ini jawabannya ini ya, bukan seperti itu, tapi kita dituntut untuk berpikir, mencari konsep pemahamannya seperti apa, lalu kemudian kita jawab. Nah, insya Allah kalau teman-teman mempelajari soal-soal saya ini sampai selesai ya, saya yakin teman-teman akan paham dan bisa mengerjakan di saat tes CPNS nanti. Langsung aja tanpa basa-basi ya, di soal nomor 1. Pemerintah telah membuat segala bentuk peraturan guna mengatur tatanan hidup masyarakat di Indonesia. Aturan tersebut dibuat dalam rangka menciptakan keadilan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa A. Indonesia sangat melindungi masyarakat. B. Indonesia sangat berupaya menciptakan keadilan masyarakat. C. Indonesia adalah negara hukum. D. Hukum di Indonesia sangat rigid atau kaku. E. Semua orang harus tunduk di depan hukum. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab nomor 1 ini jawabannya apa ya, di kolom komentar. Langsung aja kita bahas ya teman-teman. Pada soal ini ada kata kunci, yaitu Indonesia, pemerintah ya, membuat segala aturan untuk mengatur tatanan hidup masyarakat Indonesia. Nah, kemudian aturan itu dibuat untuk menciptakan keadilan. Nah, maka berdasarkan 2 kata kunci itu, kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang C, Indonesia adalah negara hukum. Nah, mengapa demikian ya? Kita lihat dasar hukumnya yaitu pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal tersebut disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, di soal ini jangan sampai terkecoh teman-teman. Jangan sampai terkecoh ketika kita berhadapan dengan soal-soal analisis seperti ini. Kita harus tahu betul yang diinginkan soal itu apa. Kita harus tahu betul kata kuncinya itu apa. Pemerintah membuat segala aturan untuk masyarakat Indonesia supaya tercipta keadilan. Yang diinginkan adalah apa? Ini adalah hukum gitu. Adanya hukum, penegakan hukum gitu. Segala sesuatu di Indonesia ini artinya harus berdasarkan hukum. Itu inti dari soalnya itu seperti itu. Harus benar-benar bisa memahami, karena ini soal tingkatan levelnya ya sudah tinggi gitu. Jadi nomor 1 ini kita harus benar-benar paham. Dan ketika kita memahami, maka kita baru bisa melihat, oh ternyata yang diinginkan adalah Indonesia negara hukum gitu. Dasarnya adalah UUD 1945. Nah, kita juga harus melihat bahwa setiap soal itu pasti ada jawaban yang berdasarkan aturan. Kita harus bisa memahami sampai sedemikian rupa ketika kita berjumpa dengan soal level tinggi seperti ini. Nah, untuk yang A, Indonesia sangat melindungi masyarakat. Iya, betul. Tapi kan nggak relevan dengan apa yang ada di soal cerita. Kemudian yang B, menciptakan keadilan. Ya juga nggak relevan juga gitu loh. Kemudian yang C, sangat rigid kaku. Ya, nggak ditanyakan, nggak relevan. Yang D, semua orang harus tunduk di depan hukum. Iya emang betul, tapi juga nggak relevan gitu dengan kondisi soal ceritanya. Gitu. Nah, sebagai negara hukum ya, tentunya Indonesia ini memiliki konsekuensi bahwa segala sesuatu
yang dilakukan baik bermasyarakat, bernegara itu harus sesuai dengan hukum peraturan undang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan. Itu adalah konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum. Nah, itu pembahasan untuk nomor 1 ya. Lumayan panjang ya, karena soalnya tingkat tinggi. Nah, nomor 2. Nah, ini tingkat tinggi lagi. Kita bahas ya. Permasalahan moneter dan fiskal menjadi salah satu bidang yang tidak didelegasikan oleh pemerintah pusat ke daerah. Hal ini menunjukkan bahwa moneter dan fiskal memegang peranan penting dalam keberlangsungan bangsa Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa A. Pemerintah daerah tidak akan mampu menangani moneter dan fiskal. B. Daerah dapat melakukan pencetakan mata uang sendiri melalui perwakilan Bank Indonesia di daerah. C. Indonesia mutlak menggunakan sistem sentralisasi. D. Penerapan desentralisasi secara terbatas. E. Semua urusan dapat didelegasikan pemerintah pusat ke daerah. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa? Ya. Langsung aja kita bahas teman-teman ya. Di sini disebutkan urusan moneter dan fiskal tidak dapat didelegasikan ke daerah. Artinya apa? Ya, di sini ada penerapan desentralisasi secara terbatas. Nah, jawabannya adalah yang D. Kenapa begitu? Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini menerapkan sebuah asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tapi ya, nggak semua urusan itu diserahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, ada beberapa urusan yang memang tidak diserahkan. Salah satunya adalah moneter dan fiskal. Contoh lain ya, ada masalah agama, masalah justisia. Ya. Kenapa moneter dan fiskal ini nggak diserahkan ke daerah? Ya, salah satunya karena pengaruhnya begitu besar terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia. Nah, ini kan masalah pencetakan uang gitu loh. Bayangkan ketika diserahkan ke daerah, daerah bisa menciptakan mencetak uang sendiri, ya. Maka akan terjadi sebuah chaos dalam hal inflasi, ya, nilai uang. Nah, di soal ini yang diinginkan ketika kita memahami ya adanya sebuah desentralisasi, gitu. Desentralisasi terbatas. Apakah salah ketika kita mengatakan desentralisasi terbatas? Enggak. Ya. Karena buktinya ya memang enggak semua urusan diserahkan ke daerah. Begitu. Yang A, pemerintah daerah tidak akan mampu menangani moneter fiskal. Ya enggak bisa begitu juga. Gitu. Enggak relevan, enggak tepat untuk jawaban ini. Yang B, daerah dapat melakukan pencetakan uang sendiri. Oh, tidak bisa. Itu hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat ya untuk mencetak mata uang. Indonesia menggunakan mutlak sistem sentralisasi. Oh, tidak. Ternyata di Indonesia ada desentralisasi gitu. Yang E, semua urusan dapat didelegasikan ke daerah. Tidak juga gitu. Memang ada beberapa urusan yang itu tidak bisa didelegasikan ke daerah. Jadi nomor 2 ini fix. Jawabannya adalah yang D. Nah, buat teman-teman ya semoga bisa menjawab dengan benar ya. Yang 3, nomor 3 ya. Jumlah hakim Mahkamah Konstitusi adalah A. 1 orang, B. 3 orang, C. 9 orang, D. 5 orang, E. 6 orang. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab ya soal nomor 3 ini di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa? Langsung aja kita jawab ya teman-teman. Untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang C. 9 orang. Mengapa demikian? Ya, dasar hukumnya pada pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Ya, yang mana dari 9 orang itu tadi ketika dirinci pengajuannya masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Jadi ketika kita mendapatkan soal di kemudian hari jumlah hakim MK Mahkamah Agung, ya langsung jawabannya 9 gitu. Harus kita ingat-ingat betul hakim MK itu ada 9.
dasarnya pada UUD 1945. Jadi teman-teman jangan sampai terjebak lagi. Kalau misalkan di soal ini teman-teman salah, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman kemudian harus ingat bahwa jumlah hakim Mahkamah Konstitusi ada 9, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut di soal nomor 4 ya, jangan lupa teman-teman bisa like, komen, subscribe ya, dan share. Silakan komen teman-teman ya, komen. Teman-teman bisa request soalnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Teman-teman bisa ngasih masukan seperti apa tentang video ini supaya channel ini semakin terus berkembang dan bisa membantu banyak orang untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang abdi negara. Nah, langsung aja kita lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman ya. Jumlah warga yang tinggal di Gang Bangau pada akhir tahun 2022 adalah 20 orang. Pada awal Januari 2023 lalu, Martin sekeluarga warga negara Belgia datang dan pindah bertempat tinggal di Gang Bangau. Nah, jumlah keluarga Martin ada 5 orang, termasuk Martin ya, dengan rincian 2 dewasa dan 3 anak-anak. Pertanyaannya, berapa orang yang dapat dikatakan sebagai penduduk di Gang Bangau tersebut? Nah, A. 22 orang, B. 24 orang, C. 21 orang, D. 20 orang, E. 25 orang. Silahkan teman-teman untuk dapat menjawab soal ini di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa? Langsung aja kita jawab teman-teman ya. Mungkin ada yang berpikir ini soal TWK kok malah hitung-hitungan seperti matematika. Enggak, ya, enggak. Kita jawab menggunakan konsep konstitusi. Nah, jawabannya adalah yang E, 25 orang. Mengapa begitu? Kita kembalikan lagi ke konsep konstitusi. Yang disebut penduduk itu apa? Ya, pasal 26 ayat 2 UUD 1945. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Konsepnya seperti itu. Jadi, ketika ada pertanyaan tentang penduduk, siapa sih yang dapat dikatakan sebagai penduduk? 1. WNI dan 2. WNA yang di tempat tinggal itu. Yang di Gang Bangau, WNI-nya berapa? 20 orang. Kemudian ada keluarga Martin dari Belgia, 5 orang. Meskipun ini adalah WNA, warga negara asingnya Belgia, tapi karena dia bertempat tinggal di situ, di Gang Bangau, maka tetap dihitung. Jadi jawaban yang tepat adalah yang 25 orang itu tadi. Nah, itu tadi hanya soal cerita teman-teman. Jadi jangan sampai terpaku. Konsepnya adalah penduduk itu WNI dan WNA yang bertempat tinggal di situ. Jadi itu konsepnya. Dasarnya UUD 1945. Jadi kalau ada soal seperti ini muncul lagi, teman-teman harus memegang konsep itu, harus dipahami. Jadi ketika soal ceritanya dibolak-balik, teman-teman tetap bisa menjawab berdasarkan konsep yang sudah dipahami itu. Lanjut ya, di soal nomor 5. Yang menjadi landasan konstitusional perlindungan hukum di Indonesia adalah A. Undang-undang, B. Pancasila, C. Keputusan Presiden, D. UUD 1945, E. TAP MPR. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar. Ya, kira-kira jawabannya apa? Langsung aja teman-teman kita jawab ya. Di nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang D. UUD 1945. Mengapa demikian? Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, dasar negara Indonesia ini ada 2. Yang pertama UUD 1945, yang kedua Pancasila. UUD 1945 ini adalah dasar negara yang konstitusional. Ya. Landasan konstitusionalnya bangsa Indonesia ini adalah UUD 1945. Ini harus teman-teman pahami dan teman-teman ingat. Kalau suatu saat soal muncul ya, ditanya landasan konstitusionalnya bangsa Indonesia, ya jawabannya UUD 1945. Pancasila itu berperan sebagai landasan ideal, ya kan? Ini artinya Pancasila sebagai dasar negara, baik dalam arti ideologi dan filosofi. Kalau Pancasila lebih ke masalah ideologi, masalah filosofi, nah itu Pancasila. Tapi kalau konstitusionalnya ya UUD 1945. Begitulah konsep pemahamannya ya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi teman-teman bisa paham ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ya teman-teman supaya kita bisa terus belajar bersama. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.